Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan karena kita masih bisa menikmati hari yang baru yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menikmati tahun 2024, dan kita akan mulai lagi untuk menjalankan berbagai macam anugerah Tuhan dalam hidup ini. Namun jangan lupa harus ada firman Tuhan yang menyertai hidup kita supaya yang kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka mari kita, sebelum membaca firman, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Allah untuk segala kebaikan, berkat penyertaan-Mu di tahun 2024 ini. Kami bisa menikmati semuanya itu karena tuntunan Tuhan. Dan pada saat ini kami perlu firman-Mu supaya apapun yang kami lakukan di hari ini, di tahun 2024, semuanya sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah kepada Engkau, kami siap merenungkannya bersama. Amin. Saat ini, saudara-saudara, kita akan belajar firman dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kejujuran adalah karakter hidup seseorang. Kejujuran menunjukkan kualitas dari karakter seseorang. Karena orang yang jujur biasanya akan gampang dipercayai. Orang yang jujur pasti ia juga berintegritas. Namun tidak semua orang suka melakukan kejujuran karena apa? Biasanya orang jujur akan diasingkan. Biasanya orang jujur tidak disukai oleh orang. Karena kejujuran seringkali menyinggung dan kejujuran seringkali membuat orang yang tidak menerimanya merasa tidak nyaman, bahkan pun marah kepada kita. Namun saudara, bukankah lebih baik kita mendengarkan kejujuran yang menyakitkan daripada kita mendengarkan kebohongan yang menyenangkan namun menyesatkan? Lebih baik kita jujur terhadap orang di sekeliling kita, namun kita tetap memegang prinsip, daripada kita terus-terusan berpura-pura menjadi orang lain, berpura-pura dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, tapi akhirnya tidak menjadi diri sendiri. Saudara, dalam pembacaan ini dikatakan Yesus berterus terang kepada para nabi palsu bahwa apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang sesat. Apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang salah. Dia tidak menahan dirinya, tapi dia langsung bilang, "Aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan." Yesus langsung menyampaikan kepada mereka bahwa mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapannya. Padahal pada ayat sebelumnya mereka, para nabi palsu ini dengan pedenya mereka bilang, "Tuhan, Tuhan, aku telah bernubuat demi nama-Mu. Aku telah melakukan mujizat demi nama-Mu. Aku telah mengusir roh jahat demi nama-Mu." Kalau seandainya orang tidak berprinsip, saudara, mendengar hal itu dapat menggoda. Misalnya kita akan bilang begini, "Oh iya, bukankah dia juga melakukan itu untuk saya? Jadi ya sudah, tidak usah terlalu ambil pusing dengan kesalahannya kali ini." Walaupun kita tahu itu salah. Namun bagi orang yang berprinsip, ia akan tetap katakan ya untuk kebenaran dan tidak untuk kesesatan. Dan prinsip inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena orang yang jujur adalah orang yang berkualitas. Tapi orang yang suka terombang-ambing dengan setiap kesalahan dan seringkali membuat kesalahan menjadi kebenaran adalah orang yang tidak akan pernah bertahan dalam keadaan apapun. Jadi marilah kita menjadi orang yang berprinsip. Katakan salah jikalau itu salah. Katakan benar jikalau itu benar. Jangan mengubah kebenaran menjadi kesalahan. Jangan mengubah kesalahan menjadi kebenaran. Supaya saudara kita tidak akan pernah diombang-ambingkan di dalam hidup ini. Dan ketika kita punya prinsip seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka orang-orang di sekeliling kita akan terjaga dari segala kesesatan. Yesus langsung cut mereka. Karena apa? Kalau seandainya kesalahan ini tidak langsung diluruskan, maka para pengikut Yesus yang lain akan juga tersesat karenanya. Tapi karena satu kesalahan langsung diluruskan, satu kesalahan langsung dibereskan,
maka itu akan menjaga orang-orang di sekitar kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau tersesat dalam pengajaran yang tidak benar. Sekali lagi saudara, lakukan firman Tuhan dengan setia dan tetaplah bertekun kepada Tuhan sambil menjaga integritas diri, sambil menjaga segala sesuatu kemurnian di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Engkau telah mengajarkan kami lagi lewat firman Tuhan di saat ini untuk menjadi orang yang jujur, untuk menjadi orang yang selalu berkata ya bagi kebenaran dan berani berkata tidak untuk kesesatan. Karena kami butuh prinsip ini agar hidup kami punya integritas diri yang tidak akan gampang disesatkan oleh apapun, yang tidak akan gampang dipermainkan oleh siapapun. Ketika kami selalu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, maka kami percaya kami akan bisa menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Walaupun banyak penyesat, walaupun banyak nabi-nabi palsu yang berkeliaran di sekitar kami, tetapi ketika prinsip kebenaran firman Tuhan kami bawa selalu untuk ada dalam kehidupan ini, maka tentunya Tuhan yang akan menuntun, memelihara, bahkan menolong kami dari segala sesuatu kejahatan yang mau dilakukan oleh orang lain dalam hidup ini. Makasih banyak ya Tuhan Allah, maka di saat ini kami akan kembali untuk melanjutkan aktivitas kami di hari yang baru ini. Tuhan tuntun jaga sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik dan segala sesuatu yang kami lakukan pun menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami bawa doa ini. Amin.